Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Abi kembali mengemudikan Fortuner miliknya menuju apartemen, menghiraukan panggilan Vivi yang nampak meraung dan mengamuk. "Brengsek, lihat saja mas, aku ikuti semua kemauanmu. Pergi sana," umpat Vivi, penuh emosi. Gagal meraih hatinya, tak jua mengapa. Toh selama ini ia bertahan dengan bergelimang harta dan hidup serba berkecukupan. Terlalu lelah menyikapi pria otoriter yang dingin dan menyebalkan. Kesal sekali rasanya. Malam ini ia harus merelakan suaminya tidur di ranjang istri muda. "Awas kamu Ajeng, semua ini harus kamu bayar mahal," batinnya penuh dendam. "Lihat saja nanti, setelah anak itu lahir, kamu akan menangis dan merana kehilangan keduanya. Suami dan anakmu adalah milikku," sambung Vivi bergumam penuh emosi. Berusaha berbesar hati, melupakan kejadian malam ini. Percuma juga menyela kemauan Abi, toh dia tidak akan menang berdebat dengannya. Kesal sekali malam itu membawa dirinya pergi mencari kesenangan sendiri. Sementara Abi hanya butuh ketenangan, kenyamanan untuk membersamai sisa malamnya. Hatinya mendadak tak menentu arah. Ia akui antara Vivi dan Ajeng mulai membelah, mengisi sepotong hatinya yang bertaut. "Kalau hanya suami sementara, biarlah aku juga berbuat baik padanya yang telah mengandung anakku," gumamnya mencari pembelaan. Walaupun terlampaui tidak suka karena Ajeng melakukan demi uang, biarpun untuk adiknya, tetap saja Ajeng menukar harga dirinya dengan rupiah. Miris. Pria itu menekan sandi pintu yang belum terganti semenjak dulu. Abi langsung melenggang masuk tanpa hambatan, menuju kamar dengan percaya diri. Terlihat Ajeng sudah terlelap damai, membuatnya tak sengaja berpuas diri menatapnya lama-lama. Tak salah pria itu memilih Ajeng untuk menjadi wadah dari benihnya. Ia mempunyai garis wajah rupawan yang cukup menawan. Diam-diam pria itu menempati ranjang, mencari kenyamanan dan kehangatan di sisa malamnya. Cukup sadar sepenuhnya untuk malam ini, hingga ia merasa damai dan terlelap begitu saja. Ajeng yang merasa terusik langsung terjaga, merasakan sesuatu menerpa wajahnya. Pria itu berada dalam dekapan hangatnya hingga hembusan nafas itu menerpa pipi. "Astagfirullah, Mas Abi," pekik Ajeng langsung terbangun. Tidak sekaget dulu seperti pertama kalinya, namun cukup membuat syok terapi baginya yang baru terjaga. Kebangun?" tanya pria itu santai tanpa dosa. "Kenapa tidur di sini? Bukannya tadi udah pulang?" "Iya, memang tadi aku pulang untuk meminta izin khusus pada Vivi bermalam di sini," jawabnya santai maksimal. "Apa?" Ajeng hampir tidak percaya ada jenis suami yang begitu santai membuat pernyataan yang begitu terbuka. "Kenapa ekspresi wajahmu seperti itu? Kasihan anakku, nanti kaget." "Iya kan sayang?" sapanya sembari mengulurkan tangannya menyentuh perut Ajeng. Sebenarnya Abi ini jenis pria seperti apa? Kenapa ia tega sekali meninggalkan istrinya dan lebih memilih tidur di sini? Tidak jelas sekali. Ajeng menepis tangan Abi yang dengan seenak jidat menyentuhnya, walaupun berniat menyapa bayi yang ada di dalam kandungannya. Tentu saja itu membuat Ajeng risih dan tidak nyaman bila mendadak sentuh-sentuh begitu saja. Entah mengapa perlakuan Ajeng membuat seonggok dagingnya tersentil hingga terasa ngilu. "Aku hanya kangen, merasa nyaman bila di dekatnya," ucap Abi seolah membenarkan karena mengatasnamakan anak. "Kamu nyaman, tapi aku enggak. Tolong jangan tidur di sini, aku tidak mau berbagi ranjang," tolak Ajeng terang-terangan. Jelas membuat Abi menahan kesal, namun ia cukup baik menguasai emosinya.
Baiklah, aku akan tidur di sofa, ujar pria itu mengalah, membiarkan istrinya tidur nyaman di ranjangnya. Nampak pria itu memboyong bantal dan mengambil selimut di lemari, lalu merebah di sofa begitu saja. Kegiatan pria itu secara refleks terpantau oleh Ajeng, membuat perempuan itu merasa aneh. Dan pastinya giliran Ajeng yang tidak bisa tidur. Satu kamar dengan pria itu membuat Ajeng merasa was-was. Kenapa belum tidur? Ini sudah malam. Istirahatlah, aku tidak akan pindah ke ranjang, terkecuali kamu mengizinkan. Ucap pria itu kembali duduk, mengamati punggung Ajeng yang nampak gelisah. Ajeng jelas tidak biasa dalam satu ruangan dengan seorang pria. Walaupun berstatus sebagai suami yang sah, namun tetap saja Ajeng merasa takut. Abi tiba-tiba mendatangi ranjang kembali. Aku tidak akan pindah keluar kamar, tidurlah. Titahnya gemas. Kalau kamu berani keluar dan memilih tidur di sofa, aku akan menggendongmu dan juga menidurimu, ancam pria itu demi melihat pergerakan Ajeng yang hendak keluar. Aku haus, butuh mengambil minum. Dalihnya menghindari pernyataan Abi yang cukup membuat nyali Ajeng menciut. Biar aku yang ambil saja, sela pria itu beranjak. Abi langsung bergegas keluar kamar mengambil air dingin untuknya. Namun Ajeng ternyata menginginkan air hangat hingga membuat Abi mendesah pelan dan gemas. Aku bisa sendiri, jangan mengurusiku. Gak usah GR, aku takut anakku kehausan di dalam. Dia tidak akan kehausan, tidak ada hubungannya sama sekali. Jelas saja ada, apa yang kamu makan, minum, semua berdampak pada bayi di perutmu. Jangan membuatku bad mood, sudah cukup larut, istirahatlah, titahnya lembut. Terlihat pria itu sudah terkantuk-kantuk lalu menempatkan posisi ternyamannya. Terlelap damai hingga menjelang pagi, keduanya terjaga hampir bersamaan. Abi tersenyum menatap wajah bantal Ajeng yang imut-imut di pagi hari, membuat perempuan itu harus segera menghindari tatapan matanya yang tak biasa. Besok jadi mengadakan syukuran 4 bulanan, sekalian barang-barang kamu dibawa. Mulai besok kamu tinggal bareng kami. Aku ingin memastikan kandungan nutrisi baik-baik saja dan selalu merasa dekat. Tinggal di rumahmu? Tanya Ajeng memperjelas. Ya, supaya aku lebih dekat dan bisa memantau setiap waktu. Aku tidak mau, tolaknya cepat. Kenapa tidak mau? Di sana aku bisa lebih mudah mengontrol keberadaan kamu. Mas gila ya, Mbak Vivi itu tidak menyukaiku. Dan aku yakin istrimu yang terhormat dan teramat kamu sayangi itu tidak akan mau dengan kedatangan aku. Begitu pula denganku, ujarnya yakin. Keputusan kamu belum final, aku yang memberi kuasa. Bagaimana kalau Vivi setuju? Apa kamu bersedia? Tawar Abi penuh dengan keyakinan. Aku tidak mau, Mas. Aku sudah nyaman di sini. Hanya butuh 5 bulan lagi. Pokoknya aku nggak mau. Nyaman karena dekat dengan pria itu. Kamu itu tidak sadar status sekali. Jangan membuat masalah. Ancam pria itu terlihat kaku. Jangan libatkan orang lain, hanya ada kamu dan bayi ini dalam kamusmu. Jadi tolong, jangan mendadak amnesia. Aku cukup paham dengan posisiku, makanya aku tahu diri. Iya, tapi sekarang belum lahir. Memang bisa bayi itu berjalan sendiri. Aku paling tidak suka penolakan dalam bentuk apapun. Jangan membuat moodku berantakan. Rahim saja bisa aku beli, apalagi harga dirimu. Semua telah jatuh di mata suamimu sendiri. Suami di bawah tangan. Suami yang kamu minta dengan syarat pernikahan. Jadi berdamailah dengan semua keputusanku. Ucap pria itu jelas dan lugas. Sayang sekali, cetek pemikirannya sesimpel itu membayangkan. Kenapa ragu? Kalau memang tidak ada perasaan yang tertinggal, tentu tak usah takut tentang perasaanmu. Karena tidak harus juga kamu merasa khawatir dengan Vivi yang akan mempunyai hak penuh waktuku. Atau jangan-jangan kamu mulai bermain dengan perasaan. Tantang Abi serasa ingin tahu perasaan perempuan itu.
Ajeng yang tidak terbesit pikiran suka pun jelas terusik dengan kata-kata suaminya, seakan menyimpulkan bahwa penolakannya lantaran ada perasaan spesial yang bisa saja membuat huru-hara di antara keduanya. Aku ingin mendengar langsung pengakuan dari istrimu, benarkah ada izin untukku? Tantang perempuan itu yang yakin betul bakalan menolak. Ekspektasi tak sesuai realita. Pada kenyataannya, Vivi yang awalnya murka dan marah besar malah mengiyakan dengan sukarela. Ajeng merasa perempuan itu sudah setengah gila. Mana bisa istri muda dan istri tua disatukan dalam satu atap. Walaupun ia menyadari betul dirinya hanya persinggahan untuk rahimnya, perempuan itu bisa mengamuk dan sengak sekali bila berbicara. Tak apa Jeng, tinggallah dengan kami, bukankah itu lebih baik? Ujar Vivi tersenyum ramah. Sore itu mendatangi apartemen dengan suaminya tentunya. Abi balas tersenyum, merasa aman kalau istrinya tidak berulah, akur dan terlihat bisa menerimanya satu sama lain setelah kemarin dibuat stres gegara dua-duanya murka. Kalau kamu tidak punya perasaan khusus padaku, tentu semua itu mudah bagimu karena tidak melibatkan perasaan apapun, kata Abi yang kembali terngiang-ngiang di pikiran Ajeng. Kemon, 5 bulan lagi, aku sudah tidak sabar bertemu denganmu, gumamnya bimbang. Sore itu sekalian menjemput Ajeng karena besoknya mau mengadakan syukuran. Bahkan Nyonya Warsa sangat berantusias menyambut acara sakral 4 bulanan tersebut. Ajeng yang sebenarnya menjadi objek utama. Namun jelas Vivi berkamuflase membohongi semua orang. Perempuan itu beserta suaminya berdiri sejajar menyambut para tamu undangan yang hadir. Semua terlihat mendoakan satu sama lain. Ajeng pun ikut hadir di antara tamu yang lain. Walaupun ia duduk seorang diri termenung menepi sebagai pengamat, mereka adalah calon keluarga anaknya yang tanpa sadar mulai Ajeng sayangi. Semoga kamu sehat selalu nak, sampai tiba waktunya nanti kamu lahir, dan semoga saja keluargamu menyayangimu. Andai aku punya pilihan, aku pasti akan memperjuangkan dirimu. Nyatanya ibu serapuh ini. Semoga kamu sudi memaafkan diriku jika suatu hari nanti kamu tahu bahwa akulah ibu yang sesungguhnya untukmu, gumamnya berkaca-kaca.